Assalamualaikum. Hai anak-anak, materi hari ini adalah tentang bagaimana caranya mengurutkan pecahan. Di sini ada dua soal yang Bu Nurul akan jelaskan. Yang pertama, bagaimana cara mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama, dan yang kedua, bagaimana cara mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, kalian tentu masih ingat bahwasannya bilangan pecahan itu adalah terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang ini yang di atas dan penyebut ini adalah angka yang di bawah. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, urutkan dari bilangan yang terbesar atau dari pecahan yang terbesar. Nomor 1, 2/4, 3/4, 1/4. Ini contoh pecahannya ya, ada 2/4, 3/4, dan 1/4. Cluenya adalah urutkan dari yang terbesar. Karena pecahan ini penyebutnya sama, maka kalian tinggal mengurutkan saja bilangan pembilangnya, mana yang terbesar. Contoh, set, set, set. Penyebutnya sudah sama ya, 4, 4, 4. Maka kita tinggal fokus ke pembilang. Yang terbesar itu 3, maka 3 menempati urutan yang pertama, kemudian 2 dan 1. Ini sudah selesai. Contoh soal yang kedua, 4/8, 6/8, 1/8, dan 2/8. Lagi-lagi ini penyebutnya sama, maka kalian tinggal mengurutkan saja pembilangnya. Mana bilangan yang terbesar? Menurut tulis kembali ya. Karena penyebutnya sama, kita tulis ulang penyebutnya 8, 8. Kita tinggal fokus ke pembilang. Mana yang terbesar? Yang terbesar itu 6. Maka 6 menempati urutan pertama. 6, 4, 2, 1. Bagaimana jika cluenya urutkan dari yang terkecil? Sama saja, jika penyebutnya sama, maka kalian fokus ke pembilang mana bilangan yang lebih kecil. Ini untuk contoh kasus pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana dengan yang berpenyebut berbeda seperti di nomor 3. 5/10, 2/10, dan 3/4. Kalian perhatikan penyebutnya ya, berbeda 10, 5, dan 4. Jika kalian menemukan soal seperti ini, soal yang berpenyebut berbeda, cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Caranya yang pertama, lihat 5/10. Maka kita cari dulu ya KP dari 10. Bu Nurul tulis di sini ya. 10. 10 itu Bu Nurul persingkat waktunya ya. Nih, Bu Nurul sudah menuliskan kelipatan dari 10, dari 5, dan dari 4. Karena kita harus mencari KPK, maka kalian harus mencari kelipatan atau angka yang sama di antara bilangan 10, 5, dan 4. Jika kalian lihat ya, di 10, 5, dan 4, kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 20. Di 10 ada 20, di 15 ada 20, dan di 4 ada 20. Maka kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 20. Jika sudah seperti ini, kita kerjakan di sebelahnya ya, supaya lebih paham. Kita kerjakan yang pertama, 5/10. Kita tulis ulang di sini. 5/10. Sudah sepakat ya, kelipatan persekutuannya adalah 20. Ini ya, 20. Dari sini ke sini itu dibagi. 20 dibagi 10 berapa? Kalau yang sudah tahu bisa langsung menjawab ya. Jika yang belum tahu, kalian bisa lihat sini. 1, 2. Maka 20 dibagi 10 itu sama dengan 2. 2-nya itu dikalikan dulu dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5/10 itu senilai dengan 10/20. Kita tulis di bawahnya 10/20. Lalu yang kedua, 2/5. Kita tulis di sini ya, kita tulis ulang 2/5 sama dengan
KPK-nya sudah ketahuan ya, sama, yaitu 20. Sama caranya, 20 dibagi 5. Yang sudah bisa menjawab langsung isi. Yang belum bisa boleh lihat ke sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. 4 kalikan dulu dengan 2. Dengan pembilangnya. Berarti berapa? 8. Kita tulis di bawah 2 per 5. 8 per 20. Lalu bagaimana dengan yang 3 per 4? Sama caranya. Kita tulis di sini ya. Bu Nurul tulis di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. 3 per 4. KPK-nya sama ya, yaitu 20. 20 dibagi 4. 20 bagi 4. Yang sudah bisa menjawab langsung. Yang belum boleh lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. 20 bagi 4 itu 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tulis ulang di sini, 15 per 20. Nih, 20, 20, 20, 10, 8, 15. Tadi kan cluenya urutkan dari yang terbesar ya. Yang terbesar ternyata ini, 3 per 4 atau senilai dengan 15 per 20. Maka tulis di urutan yang pertama adalah 3 per 4. Kemudian 5 per 10, kemudian 8 per 20 itu sama nilai dengan 2 per 5. Selesai. Contoh soal berikutnya nih, dengan penyebut berbeda, 4 per 8, 3 per 4, dan 2 per 6. Bu Nurul sudah tuliskan kelipatannya ya, kelipatan persekutuannya. Kita mulai kerjakan ya. Cari bilangan yang ada di antara 8, 4, dan 6. Ternyata bilangan yang sama atau kelipatan persekutuannya itu ada di angka 24. Tuh, kelihatan ya? Di 8 ada 24, di 4 ada 24, di 6 ada 24. Setelah ini kita kerjakan sama seperti di sini, tapi karena di sini space-nya masih banyak, Bu Nurul kerjakannya di bawah. Yang harus Bu Nurul selesaikan yang pertama adalah 4 per 8 ya. Kita tulis ulang. 4 per 8. KPK-nya kita sudah menemukan. Ini ya, 24. 24 dibagi 8. Berapa? Boleh kalian menghitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti 3 ya. 3 ini kalikan dulu dengan 4. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Tuh, tinggal tulis di bawahnya biar nggak lupa. 12 per 24. Yang kedua, 3 per 4. Berarti kan kelipatan 4 ya. Bu Nurul tulis ulang. 3 per 4. KPK-nya kita sudah tahu, 24. Dibagi 24 bagi 4 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6 ya. 6-nya kalikan dulu dengan pembilang. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita tulis di bawahnya. 18 per 24. Lalu yang terakhir adalah 2 per 6. Kita cari pecahan yang senilai dengan 2 per 6 dari kelipatan persekutuan terkecilnya. 24 dibagi 6. 24 bagi 6 sama dengan 1, 2, 3, 4. Sama dengan 4. 4-nya kaliin dulu pembilang. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka sudah dapat ya pecahan senilainya 8 per 24. Ini kalian bisa kerjakan sebetulnya di buku Kotret. Karena Bu Nurul supaya tidak terlalu jauh ya menjelaskannya, jadi Bu Nurul tulisnya di sini. Boleh nulis di sebelahnya supaya ininya lebih rapih nih jawabannya ya. Nanti kalau kalian mengerjakan tugas tidak perlu ngotret di bawahnya, tapi di buku sebelah. Jadi langsung isinya saja di soal-soal nanti yang akan Bu Nurul berikan. Sudah dapat ya pecahan yang senilai dengan 48, 3 per 4, dan 2 per 6 jika KPK-nya 24, yaitu 12 per 24, 18 per 24, dan 8 per 24. Urutkan dari yang terbesar. Kalian sudah lihat mana yang terbesar? Betul, yang terbesar adalah 3 per 4, kemudian 4 per 8, dan 2 per 6. Sampai sini paham? Mudah-mudahan apa yang Bu Nurul jelaskan hari ini bisa membuat kalian ngerti ya. Kalau ada yang belum paham bisa hubungi Bu Nurul.
Selamat ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.